Halo semuanya, pernah nggak sih Anda merasa isi kepala Anda sendiri itu begitu berisik sampai rasanya pengen banget dimatikan sejenak? Ya rasanya kayak tombol off-nya itu hilang entah kemana gitu ya. Nah, iya tepat sekali. Anda tahu kan rasanya berbaring di kasur jam 2 pagi? Tubuh tuh udah capek banget, tapi otak malah sibuk memutar ulang percakapan canggung 5 tahun lalu. Atau malah bikin skenario terburuk buat rapat besok. Dan siklus itu sangat menguras energi sebenarnya. Banget. Nah, untuk Anda yang selalu mendengarkan eksplorasi mendalam kita ini, saya tahu Anda adalah tipe orang yang haus wawasan baru. Tapi jujur saja, kadang rentetan informasi dan beban pikiran sehari-hari itu bikin kita merasa sangat kewalahan. Betul sekali. Jadi hari ini, misi kita sederhana tapi mendalam. Kita mau mencari tahu bagaimana caranya membebaskan diri dari belenggu pikiran kita sendiri. Dan masalah tentang pikiran yang nggak bisa diam ini tuh sebenarnya krisis universal. Ini bukan sekedar isu manajemen stres ya, tapi pertanyaan mendasar tentang bagaimana kita mengalami kehidupan itu sendiri. Benar. Mari kita bedah ini. Kita akan menyelami sebuah buku monumental dari tahun 1997, judulnya The Power of Now, karya Eckhart Tolle. Anda mungkin udah sering lihat buku ini di toko buku, Atau direkomendasikan oleh banyak tokoh terkenal. iya kan? Tapi alih-alih cuma ngutip kata bijaknya, hari ini kita akan benar-benar membongkar cara kerjanya. Tolle sendiri menulis buku ini bukan dari sekedar teori akademis yang kering loh. Ada cerita yang cukup ekstrim di baliknya. Sangat ekstrim. Latar belakang Tolle ini adalah kunci untuk memahami bobot pesannya. Dia lahir di Jerman dan menghabiskan masa mudanya dalam cengkraman kecemasan yang parah, depresi kronis. Sampai di usia 29 tahun, dia hampir mengakhiri hidupnya kan? Tepat. Di malam yang kelam itu, dia merasa eksistensinya udah nggak tertahankan lagi. Pikirannya seperti mau pecah. Tapi di titik puncak keputusasaan itu, sesuatu yang radikal terjadi. Egonya atau rasa diri yang penuh penderitaan itu tiba-tiba runtuh. Runtuh begitu saja? Maksudnya, dia bangun besok paginya dan langsung sembuh dari depresi beratnya. Kedengarannya memang sulit dipercaya, tapi itulah yang dia deskripsikan. Dia merasa terdorong keluar dari identifikasi terhadap pikirannya sendiri. Dia mendapati dunia terasa sangat damai dan jernih. Luar biasa ya. Dari situ, dia menyadari bahwa penderitaannya selama ini murni diciptakan oleh pikirannya sendiri. Pesan sentral dari The Power of Now ini sangat menohok. Akar penderitaan emosional manusia adalah karena kita tanpa sadar menyamakan diri kita dengan pikiran kita. Kita mengira bahwa kita ini ya si suara yang terus mengoceh di dalam kepala itu. Betul, solusi satu-satunya menurut Tolle adalah memulihkan kehadiran intens di saat ini, atau the now. Kita bukanlah pikiran kita. Padahal, kalau pertama kali dengar konsep ini, rasanya agak membingungkan ya. Kalau saya bukan pikiran saya, terus saya ini siapa? Nah, supaya kita nggak terjebak di diskusi filosofis yang mengawang-awang, mari kita tarik ini ke bumi. Mari kita bahas aplikasinya. Dari sumber-sumber kita hari ini, kita akan fokus ke 7 kebiasaan praktis dari buku tersebut yang bisa langsung Anda terapkan. Poin pertama ini menarik, mengamati pikiran tanpa menghakimi, atau watching the thinker. Ini langkah krusial yang pertama. Tolle menyarankan kita untuk membiasakan mendengarkan suara di kepala itu sesering mungkin. Tapi tunggu dulu, bukannya mendengarkan suara di kepala malah bikin kita makin overthinking. Nah, ada perbedaan besar antara tenggelam dalam pikiran dan mengamati pikiran. Kebanyakan orang kan berjalan dalam mode autopilot. Mereka sepenuhnya dikendalikan oleh narasi mental yang berulang-ulang kayak kaset rusak. Iya, benar banget. Saat Tolle menyarankan untuk mendengarkan suara itu, aturan emasnya adalah dengarkan tanpa menghakimi. Kalau Anda menyadari sedang mikir yang cemas, jangan mengkritik diri sendiri, jangan bilang, aduh kenapa saya mikir begini lagi sih? Oh, karena kalau kita mulai menghakimi pikiran, itu berarti ego kita masuk lagi lewat pintu belakang ya? Tepat sekali, Anda kembali terjebak dalam permainan pikiran. Berarti kita bertindak seperti penonton di bioskop aja, cuma lihat layar tanpa ikut campur ceritanya. Ada analogi menarik dari buku ini. Coba Anda tanyakan ke diri sendiri secara tiba-tiba, apa pikiran saya selanjutnya? Pertanyaan yang sangat ampuh. Waktu saya coba, rasanya aneh banget. Pikiran saya malah berhenti. Ada jeda kosong beberapa detik kayak kucing yang lagi nungguin tikus keluar dari lubang. Dan fenomena itu mirip dengan efek xenoquantum di ilmu fisika, di mana pengamatan yang intens bisa menghentikan arus otomatis. Saat Anda mengamati pikiran, arus itu terhenti dan menciptakan celah kehadiran murni. Anda bertransformasi menjadi sang saksi. Sang saksi.
Wah, istilah yang keren. Praktik ini rasanya sangat menenangkan. Tapi itu kan di dalam kepala ya. Gimana dengan aktivitas fisik kita? Ini bawa kita ke poin kedua. Fokus penuh pada saat ini lewat aktivitas rutin. Karena seringkali kita menganggap rutinitas cuma sebagai rintangan menjengkelkan untuk mencapai tujuan akhir, kan? Benar. Kita mandi sambil mikirin kerjaan. Nyetir sambil mikirin tagihan. Seolah-olah momen saat ini tuh cuma alat transportasi aja. Pola pikir selalu ingin cepat sampai ke tujuan berikutnya, inilah yang merampas kehidupan kita. Tolle menyarankan praktik yang sangat membumi. Berikan 100% perhatian pada aktivitas autopilot Anda. Di buku ada contoh spesifik nih. Coba deh nanti saat Anda mencuci tangan, jangan cuma basahin tangan biar cepat selesai. Rasakan suhu airnya, cium aroma sabunnya, rasakan gesekan di tangan Anda. Atau saat Anda naik turun tangga, perhatikan setiap langkah dan ritme nafas Anda. Jadikan aktivitas itu sebagai tujuan pada dirinya sendiri, bukan cuma alat buat nyampe ke atas. Memecah perhatian antara fisik di sini tapi pikiran di tempat lain, itu menguras energi. Saat Anda menyatukan keduanya, saat mencuci tangan Anda menciptakan titik hening. Kualitas kehadiran Anda meningkat drastis. Setuju banget. Praktik cuci tangan tadi terdengar gampang dan menenangkan. Tapi mari kita masuk ke realitas yang agak berat di poin ketiga. Mengamati emosi dan mengenali pain body atau tubuh rasa sakit. Pain body. Ini salah satu konsep Tolle yang paling unik. Gimana kalau suara di kepala itu udah terlanjur berubah jadi kemarahan atau kesedihan yang pekat? Susah loh fokus ke air wastafel kalau kita baru aja dimarahi bos habis-habisan. Sangat bisa dipahami. Yang menarik di sini adalah, emosi pada dasarnya adalah reaksi tubuh fisik terhadap pikiran Anda. Reaksi tubuh ya? Betul. Ketika pikiran memutar skenario marah, tubuh merespons dengan emosi pekat. Jika rasa sakit masa lalu ini diabaikan, dia menumpuk menjadi pain body. Entitas parasit di dalam diri kita yang memakan drama dan emosi negatif. Parasit emosional di dalam diri kita. Kedengarannya agak serem ya? Nyari-nyari alasan remeh buat bertengkar. Wah, sering. Lihat handuk basah di kasur yang biasanya saya singkirin aja, tiba-tiba hari itu jadi alasan buat ngomel panjang lebar. Nah, itulah pain body yang sedang aktif dan mencari makan. Dia butuh drama itu. Lalu instruksi praktisnya gimana kalau parasit ini lagi lapar? Tanyakan pada diri sendiri apa yang sedang terjadi di dalam diri saya saat ini. Jangan dianalisis siapa yang salah atau benar. Cukup amati energi kemarahan itu di dalam tubuh. Kesadaran Anda akan memotong suplai oksigen ke parasit tersebut dan perlahan melarutkannya. Jadi rasakan energinya tanpa ikut terseret dalam ceritanya. Ini masuk akal banget. Tapi jujur, praktiknya pasti butuh latihan ekstra karena ada poin keempat ini. Mewaspadai sikap defensif pada diri sendiri. Disinilah bagian yang sangat menarik, karena kita berurusan dengan ego. Gimana ego bermanifestasi sehari-hari? Saya jadi ingat waktu berdebat panas sama temen, cuma gara-gara film mana yang lebih bagus. Di tengah perdebatan, rasanya saya tuh harus banget menang. Kalau ngalah, harga diri saya hancur. Kenapa kita sekompulsif itu ya buat selalu merasa benar? Karena itulah mekanisme bertahan hidup ego. Dalam sebuah argumen, ego menyamakan posisi mental atau opini Anda dengan identitas eksistensial Anda. Jadi buat ego, opini saya adalah diri saya gitu. Persis. Bagi ego menjadi salah itu sama dengan mengalami kematian. Makanya argumen sepele bisa memicu reaksi emosional yang destruktif, seakan-akan nyawa Anda yang terancam. Astaga, pantas saja rasanya panas banget kalau lagi berdebat. Solusinya adalah menyadari pola defensif ini. Saat Anda sadar ada dorongan panas untuk membela diri, amatilah tanpa bereaksi. Non-reaksi ini akan memudarkan ilusi ego. Memberikan ruang untuk kehadiran otentik ya, di mana kita bisa menyatakan kebenaran atau fakta dengan tenang, tanpa amarah. Sangat tepat. Oke, kita udah bahas pikiran, emosi, ego. Sekarang kita masuk ke poin kelima yang paling sering bikin pendengar kita kewalahan, yaitu waktu. Tolle membedakan penggunaan waktu praktis atau waktu jam dengan waktu psikologis. Dekonstruksi Tolle soal delusi waktu ini brilian. Waktu jam atau clock time itu bersifat praktis, menyusun jadwal belajar dari kesalahan masa lalu atau merencanakan keuangan. Berarti rencana masa depan itu tetap penting dong ya? Kita nggak disuruh jadi orang yang hidup tanpa arah kan? Oh, sama sekali tidak. Waktu jam itu fungsional. Penyakit mentalnya baru muncul saat kita masuk ke waktu psikologis. Waktu psikologis itu yang seperti apa?
Itu adalah ketika kita terus menyesali masa lalu atau mencemaskan masa depan. Kita mengaitkan identitas dan kebahagiaan kita di suatu titik di masa depan. Nah, paham. Kayak mikir saya baru bisa bahagia kalau cicilan rumah lunas. Atau mencemaskan presentasi minggu depan sampai nggak bisa nikmatin makan malam bareng keluarga malam ini. Tepat. Waktu psikologis hanya membawa penderitaan. Ingat, masa depan itu nggak pernah benar-benar datang. Saat ia tiba, ia selalu berwujud momen saat ini. Jadi jangan mereduksi saat ini cuma sebagai batu loncatan menuju masa depan yang belum pasti. Karena saat ini adalah satu-satunya yang benar-benar nyata. Ini tamparan keras sih buat kita yang selalu hidup buat nunggu akhir pekan. Nah, untuk poin ke-6 nih, praktik terhubung dengan tubuh bagian dalam atau connecting with the inner body. Gimana cara praktisnya supaya kita nggak gampang terseret lagi ke pikiran yang bising itu? Tole menyarankan teknik menghuni tubuh. Saat Anda merasa mulai terseret, alihkan perhatian dari luar dan masuk ke dalam. Contohnya pas lagi antri panjang di kasir atau kena macet parah gitu ya? Betul. Daripada mengutuk kemacetan, rasakan medan energi yang memberi kehidupan pada sel-sel Anda. Rasakan kehidupan di tangan Anda, di kaki Anda. Fokus ke sensasi fisik di dalam ya? Ya, ini adalah sau atau jangkar yang sangat kuat. Dan luar biasanya, buku ini menyebutkan bahwa sering berdiam di tubuh bagian dalam bisa memperlambat penuaan dan membantu penyembuhan diri. Wah, benefitnya sampai ke fisik juga ya? Bisa dicoba nih pas lagi dengerin orang ngomong daripada mikirin balasan, mending fokus rasakan energi di dalam tubuh. Oke, kita sampai di poin ke-7. Poin terakhir dan mungkin yang paling sering disalahpahami, melatih penyerahan diri atau surrender terhadap realitas. Ini sering jadi miskonsepsi besar. Iya kan? Kalau dengar kata berserah diri, rasanya kayak pasrah aja. Kalau mobil saya mogok di tengah hujan, atau saya ditindas di kantor, apakah berserah diri berarti saya cuma diam jadi pasif dan nyerah pada nasib buruk? Tolen sangat tegas meluruskan ini. Surrender bukan berarti apatis atau membiarkan diri ditindas. Itu sama sekali bukan kelemahan. Lalu apa dong maksudnya? Berserah diri adalah tindakan keberanian murni untuk melepaskan perlawanan mental terhadap keadaan apa adanya atau isness di momen ini. Keadaan apa adanya? Bisa kasih contoh dari analogi mobil mogok tadi nggak? Boleh, mobil Anda mogok di tengah hujan. Itu adalah fakta, keadaan saat ini. Perlawanan mental terjadi ketika ego Anda berteriak, kenapa harus saya yang sial? Ini nggak adil, hari saya hancur. Padahal ngomel begitu nggak bikin mesinnya nyala lagi ya. Tepat, ngomel hanya menguras energi dan menciptakan penderitaan. Surrender berarti Anda menerima sepenuhnya realitas bahwa mobil ini mogok. Titik, Anda membuang narasi emosionalnya. Saya mulai nangkep. Terima kenyataan saat ini, hilangkan emosi reaktifnya, barulah kita ambil tindakan yang jernih, entah itu telepon montir atau dorong mobilnya. Tindakan yang lahir dari kejernihan akan jauh lebih efektif daripada tindakan yang didorong kepanikan atau amarah. Sangat masuk akal. Ini benar-benar merangkum semuanya ya. Ketujuh kebiasaan ini, dari mengamati pikiran sampai berserah diri, ini bukanlah teori semata. Ini adalah toolkit praktis yang bisa Anda sang pendengar bawa kemanapun. Dengar, kedamaian itu tidak dicari di luar sana pada masa depan, melainkan diakses tepat di tempat Anda duduk saat ini juga. Nah, untuk itu kami punya tantangan langsung untuk Anda. Call to action 30 hari. Selama 30 hari ke depan, pilih satu saja rutinitas harian Anda. Entah itu menyeduh kopi, menyikat gigi, atau berjalan dari tempat parkir. Lakukan dengan perhatian 100%. Amati suara di kepala Anda, jadilah sang saksi, dan lihat bagaimana hidup Anda bertransformasi. Dan jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, Tole berpendapat bahwa penderitaan ekstrem di dunia kita hari ini, dari peperangan sampai kerusakan lingkungan, sebenarnya hanyalah cerminan dari disfungsi mental kolektif umat manusia. Ketidakmampuan kita untuk hadir di saat ini ya. Betul. Ini memunculkan pertanyaan penting untuk Anda renungkan malam ini. Apakah mengubah cara Anda memproses pikiran di dalam kepala Anda sendiri bisa menjadi langkah evolusioner pertama yang menyelamatkan planet ini? Pertanyaan yang sangat provokatif dan mendalam. Mengubah dunia dimulai dari mengamati pikiran sendiri. Terima kasih sudah bergabung di eksplorasi mendalam kita kali ini. Teruslah berlatih dan nikmati indahnya saat ini. Sampai jumpa di diskusi kita selanjutnya.